Sahabat, apakah kalian pernah menanam padi secara organik? Nah, bagi masyarakat Indonesia sebenarnya bertani secara organik itu adalah bukan hal yang baru ya sahabat, termasuk dalam membudidayakan tanaman padi. Karena sudah sejak zaman dahulu nenek moyang kita bercocok tanam padi tanpa adanya bahan-bahan kimia dan hanya mengandalkan bahan alami dalam membudidayakan tanaman padi. Yang saat ini istilahnya tersebut lazim atau biasa kita sebut sebagai bertani secara organik. Namun sekarang ini sudah sangat jarang sekali petani yang mau mengelola tanaman padinya secara organik ya sahabat. Padahal ditinjau dari segi ekonomis sih, bertani secara organik itu tidak kalah menguntungkan daripada bertani secara anorganik atau menggunakan bahan kimia loh. Nah, sama-sama kita ketahui bersama bahwa pertanian non-organik itu makin kesini semakin tidak masuk akal dalam harga produk pertanian yang semakin mahal. Akibatnya, kita semakin kecil dalam mendapatkan keuntungan, bahkan bisa merugi yang cukup besar karena pembelian pupuk kimia dan pestisida yang makin mahal. Selain itu, pengaplikasian pestisida dan pupuk kimia secara tidak wajar pada tanaman padi, maka beras yang dihasilkannya pun masih mengandung racun dari sisa-sisa zat kimia yang tidak terurai dan masih mengendap di dalamnya berupa residu pestisida ya sahabat. Padahal nih loh ya, residu ini sangat berbahaya untuk kesehatan manusia dan pencemaran lingkungan yang berakibat tanah mengalami kejenuhan. Bahkan dampak yang paling terasa dengan menggunakan pestisida kimia adalah membuat hama menjadi resisten atau kebal terhadap pestisida. Serangga atau bakteri yang sering terpapar bahan kimia akan membuatnya kebal sehingga memaksa kita untuk membeli pestisida yang dosisnya lebih tinggi dan pastinya harganya pun jauh lebih mahal lagi. Nah, atas kesadaran akan pentingnya kesehatan dan kelestarian lingkungan hidup, mendorong pemerintah untuk menghidupkan kembali pertanian secara organik kepada para petani pada tahun 2010 yang lalu. Pemerintah berharap dengan kembalinya pola tanam padi organik, beras yang dihasilkannya pun terbebas dari residu pestisida dan pupuk kimia. Selain itu, dengan kembalinya pola tanam organik akan membuat lingkungan kembali sehat, serta meminimalisir biaya pertanian ya sahabat, karena sistem tanam padi organik menggunakan pupuk dan pestisida yang digunakan berasal dari bahan-bahan alami yang ada di alam. Nah, ada banyak sekali keuntungan jika kita membudidayakan padi secara organik. Keuntungannya itu ramah lingkungan, biaya produksi rendah, nasi empuk dan pulen, warna beras dan daya simpan lebih lama dibandingkan beras anorganik, harga gabah dan beras organik pun jauh lebih mahal. Lalu pertanyaannya, bagaimana sih cara menanam padi organik yang benar? Nah, pada dasarnya bertanam padi secara organik itu tidak berbeda dengan bertanam padi pada umumnya ya sahabat. Hanya saja dalam perawatan tidak menggunakan bahan-bahan kimia sama sekali, baik itu pemupukan ataupun pengendalian hama dan penyakit padi. Bahan-bahan kimia tersebut bisa diganti dengan bahan-bahan alami. Nah, untuk membudidayakan padi secara organik ini perlu kita perhatikan beberapa langkah agar hasil yang kita dapat bisa maksimal. Dan inilah langkah-langkah menanam padi secara organik secara benar. Informasi ini saya dapat dari berbagai sumber dan beberapa petani organik yang saya temui. Langkah yang pertama, pemilihan benih padi. Pertanian organik biasanya dimulai dengan pemilihan benih padi dan bukan dari varietas hibrida ya sahabat. Karena bibit non-hibrida sendiri secara kualitas memang paling cocok untuk ditanam secara organik. Nah, benih padi yang cocok dibudidayakan secara organik antara lain Rojo Lele, Pandan Wangi, Lestari, dan lain sebagainya. Lalu langkah yang kedua, pengolahan lahan.
Prinsip pengolahan tanah adalah membuat areal tanah sawah menjadi berlumpur sangat halus ya sahabat. Selain itu, ketersediaan air yang cukup juga mesti kita perhatikan. Jika air dalam areal sawah kita cukup dan seimbang, maka akan memperkaya unsur haranya. Nah, keadaan ini akan membuat makin banyaknya asupan hara yang dapat diserap oleh akar tanaman. Dan untuk langkah yang ketiga yaitu pola dan jarak tanam. Pola dan jarak tanam akan mempengaruhi hasil dari tinggi rendahnya produktivitas padi kita ya sahabat. Untuk lebih jelas lagi dalam mengatur dan menentukan pola tanam serta jarak tanam dalam membudidayakan padi, sobat petani bisa menonton videonya dengan thumbnail yang ini. Lalu langkah yang keempat, pemberantasan hama dan penyakit. Pengendalian hama dan penyakit padi organik perlu kita lakukan secara terpadu ya sahabat. Bisa dengan membuat perangkap hama, bisa juga membudidayakan hewan predator untuk pengendalian hama, dan membuat pestisida berbahan organik. Untuk membuat pestisida secara organik, informasinya akan saya bagikan di video saya selanjutnya ya. Jadi simak terus channel Giarta Production dan jangan lupa subscribe terlebih dahulu. Nah, kalau untuk langkah yang kelima yaitu pemupukan. Pemupukan padi organik dilakukan dalam dua tahap ya sahabat, yaitu pemupukan dasar dan pemupukan susulan. Pemupukan dasar itu artinya pupuk yang digunakan untuk pupuk dasar yaitu berupa pupuk kandang atau kompos yang sudah matang sebanyak 5 ton per hektarnya. Nah, pemupukan ini dilakukan saat membajak lahan atau 2 hari sebelum tadur dengan cara disebar merata ke seluruh lahan. Pemberian pupuk kompos atau pupuk kandang juga bisa diganti dengan pupuk bokasi. Namun dibanding dengan pupuk kandang atau kompos, pupuk bokasi ini bisa jauh lebih hemat penggunaannya yaitu sampai 1,5 sampai 2 ton ya sahabat. Nah, kalau pemupukan susulan itu artinya pupuk susulan pertama diberikan saat tanaman padi berumur sekitar 15 hari setelah tanam, sekitar 1 ton per hektar, dengan cara ditaruh di sela-sela tanaman padi atau bisa juga dengan cara ditabur. Lalu untuk pemupukan susulan yang kedua yaitu pada saat tanaman padi berumur 25 sampai 60 hari setelah tanam, dengan menggunakan pupuk organik cair atau POC yang kandungan nitrogennya cukup tinggi dan frekuensi penyemprotannya 1 minggu sekali dengan dosis 1 liter POC per tangkinya. Sedangkan pemupukan susulan ketiga atau terakhir dilakukan saat tanaman memasuki fase generatif atau padi bunting ya sahabat. Pupuk yang kita gunakan harus mengandung banyak unsur fosfat dan kalium yang tinggi. Cara pengaplikasiannya sendiri dengan cara disemprot ke tanaman padi dengan frekuensi seminggu sekali. Pemberian pupuk dihentikan jika sebagian besar bulir-bulir padi sudah kelihatan menguning. Nah, itu tadi ya cara menanam padi secara organik yang benar versi channel Giarta Production. Semoga konten kali ini bermanfaat. Aku Eko, terima kasih sudah menonton hingga akhir. Dan salam sukses petani Indonesia.